Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Berdengung, cahayanya semakin intensif dan menambahkan lapisan bercahaya pada segalanya. Sumber Desa Emas. Penonton menjadi emosional, keraguan mereka menghilang. Ranjau tidak bisa memancarkan cahaya yang begitu kuat, mungkin hanya sumbernya yang bisa. Cahayanya juga beriak seperti mata air emas yang mengalir di udara. Itu cukup padat untuk hampir seperti air. Mereka yang tersapu di dalamnya merasakan kekuatan emas mereka meningkat. Mereka tidak perlu lagi menyalurkan kekuatan mereka dan masih bersinar terang. Mereka yang berada di dalam oktagon paling beresonansi karena jaraknya yang dekat. Pohon-pohon emas pembudidaya tumbuh dengan cepat. Hukum emas meletus dan mengubah oktagon menjadi lautan. Jadi ini musim semi. Blackwing dan yang lainnya menjadi emosional. Hasilnya tidak terbayangkan jika mereka bisa mengakar pohon mereka ke musim semi ini. Mereka akan melampaui menjadi penguasa tetapi lebih seperti dewa pendiri Desa Emas. Ledakan. Di sudut lain Desa Emas, sebuah pohon emas muncul, disertai dengan banyak fenomena visual Buddha besar. Masing-masing mulai melantunkan dan mantra mereka berubah menjadi hukum emas. Buddha abadi. Seorang Buddha tertinggi muncul dan menghancurkan semua kepalsuan di dunia. Dia memasuki oktagon dan membuat semua orang memiliki keinginan untuk masuk ke agama Buddha. Buddha yang bangkit. Makhluk hidup yang lebih lemah bersujud, tidak dapat melawan. Virtuoso dan Kaisar Pedang Emas sedikit mengernyit saat melihatnya. Dia adalah leluhur bumi dari gerbang abadi yang menjadi lebih kuat setelah tiba di Desa Emas. Peningkatan itu membuatnya mengejar leluhur surga seperti Ochena Gaze. Ini ada hubungannya dengan latar belakangnya, sekte Buddha paling ortodoks Kuil Lankavatara. Dia adalah seorang biksu tercerahkan yang bergabung dengan Xian Chengtian yang membantunya menembus batas. Mata air emas. Kekuatan emasnya mengambil alih oktagon, upaya untuk memonopoli mata air. Virtuoso dan Goldblade merasakan tulang belakang mereka menekuk, tidak mampu menahan tekanan. Musim semi bukan untukmu untuk memonopoli, Rising. Seseorang mengucapkan dengan dingin. Retakan segera muncul di domain Buddha. Di arah lain Desa Emas, pohon lain yang menjulang tinggi muncul. Kekuatan emas yang satu ini tajam dan ganas, mampu mencincang apapun menjadi beberapa bagian. Seorang wanita berjalan keluar dengan anggun dengan mata merah dan bibir merah. Dia memancarkan keindahan yang tak tertandingi, perwujudan mawar merah tua. Namun, auranya adalah naga yang mengamuk yang bersiap untuk merobek langit dan bumi. Itu membuat orang lain gemetar ketakutan, termasuk dewa dan kaisar yang sunyi. Itu bermanifestasi menjadi tornado. Sayangnya bagi beberapa korban, mereka tidak berdaya dan tertangkap, berteriak sebelum mati. Angstor pemecah bumi. Dia memiliki reputasi yang lebih terkenal daripada Rising Buddha dan Ocean Gaze Ancestor. Suaminya adalah leluhur Skyriser, salah satu pendiri sekte bersama dengan 72 leluhur asal. Dia berasal dari klan besar dan merupakan seorang kultivator yang berpengaruh sementara salah satu pendirinya hanyalah bukan siapa-siapa. Namun, dia menawarkan dukungan penuhnya dan hampir menghabiskan semua kekayaannya sehingga 72 leluhur asal bisa berhasil. 72 leluhur asal tidak pernah melupakan bantuan ini dan mengajarinya segalanya sebagai balasannya. Yang terakhir tidak mengecewakannya dan menjadi leluhur abadi. Istrinya juga mendapat manfaat dari ini dan menjadi leluhur surga. Retakan muncul di ruang dan tanah dengan setiap langkah. Dia memasuki oktagon juga, badai ganasnya sangat kontras dengan kerajaan emas Buddha bangkit yang menghasut ketenangan. Semua orang tahu dia bisa menghancurkan mereka dengan satu pikiran. Oktagon tampaknya berada di ambang tenggelam karena kedatangan mereka. Serangga setidaknya bisa berjuang tetapi semua orang merasa mereka lebih rendah dari serangga,
lebih seperti bintik-bintik debu pada saat ini. Mata air emas. Pemecah tanah menatap cairan yang dimuntahkan dari rumah kecil itu. Suaranya menyenangkan dan lembut, namun itu mematahkan beberapa gendang telinga dan membuat orang pingsan. Auranya jauh lebih mengintimidasi daripada pembudidaya Buddha. Amitabha, Rising menyatukan telapak tangannya dan bernyanyi, mengubah sebagian air menjadi teratai emas. Daerah di sekitar oktagon menjadi tanah damai. Persaingan telah dimulai sebelum pertarungan yang sebenarnya. Masing-masing menunjukkan penguasaan kekuatan emas. Mengenai kultivasi yang sebenarnya, Earthsplitter memiliki keunggulan mutlak. Namun, kekuatan emas membuat perbedaan dalam satu atau lain cara. Itu bisa berupa umur, karma, atau apapun yang dia inginkan. Tepat di depan kita namun sangat jauh. Rising menggunakan tatapan surgawinya untuk melihat melalui tanah, berspekulasi lokasi yang tepat dari mata air. Menemukan sumbernya tidak semudah itu atau nenek moyang primal akan menemukannya sejak lama. Segelnya ada di sini jadi tidak bisa jauh. Kata Earthsplitter, kita berpisah 50-50. Rising bertukar pandangan dengannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Earthsplitter berkata, sepertiga untukmu. Jangan tidak masuk akal, rekan Taois. Ekspresi Rising berubah saat dia menyatukan telapak tangannya. Bagaimana jika saya, Earthsplitter tidak menyerah. Sudah berbicara tentang cara makan sebelum menangkap bebek. Kalian leluhur primal itu lucu. Seseorang menyela mereka. Keduanya menatap pembicara yang ternyata adalah Li Qiye. Yang satu mengirim badai sementara yang lain mencoba memurnikannya. Berhenti. Goldblade dan Virtuoso tidak mengizinkan siapapun untuk tidak menghormati Li Qiye. Sayangnya, kesenjangan tidak dapat diatasi antara kaisar dan nenek moyang primal. Selain itu, ini adalah nenek moyang primal yang kuat. Bam! Keduanya terhuyung-huyung mundur hanya dari tatapan meskipun mereka berusaha sebaik mungkin. Ini mengejutkan penonton karena mereka tidak bisa mencapai level puncak terlepas dari ketekunan mereka. Sayangnya, kaisar tingkat puncak sangat tidak berdaya melawan leluhur primal. Ingin bertarung, begitu. Li Qiye melambaikan tangannya dan menghilangkan tatapannya. Kekuatan emas dan energi primal tidak mempengaruhi Li Qiye. Dia menyeka mereka seperti jaring laba-laba. Kedua leluhur primal akhirnya menjadi serius dan lebih memperhatikan pria tak dikenal ini, menyadari kekuatannya. Anehnya, dia tidak memiliki jejak kekuatan emas padanya. Di desa emas, jenis kekuatan ini mengalahkan semuanya sehingga ketidakhadirannya mengejutkan mereka. Kekuatan lain tidak seefektif di sini dan mengandalkan kekuatan emas untuk digunakan dengan benar. Namun, pria ini menyerupai manusia. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan Taois? Rising bertanya dengan hormat. Hanya orang yang lewat. Li Qiye tersenyum. Tampaknya Earthsplitter dan Rising tidak tahu apa yang dilakukan kerumunan tentang Li Qiye. Dia masih duduk santai seolah-olah dia sedang bersantai di kebunnya. Kekuatan mereka memengaruhinya kurang dari angin sepoi-sepoi. Keduanya bertukar pandangan dan tahu pria itu tak terduga. Kami di sini untuk musim semi emas. Kata Earthsplitter. Wow, aku juga. Li Qiye melambai dengan acuh tak acuh. Musim semi tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, kembali ke dunia nyata. Dia bertindak seolah-olah dia sedang mengusir seekor anjing, tidak repot-repot melihat mereka. Sikapnya secara alami membuat marah keduanya, terutama Earthsplitter mengingat statusnya yang bergengsi. Adapun kerumunan, mereka tidak bisa memikirkan apapun karena mereka dilanda ketakutan. Biasanya, bertemu leluhur primal adalah kesempatan sekali seumur hidup, sebuah kehormatan besar. Namun, mengingat keadaannya, ini kemungkinan besar adalah bencana, bukan kehormatan. Ini bisa menjadi hari terakhir merek dalam sekejap mata. Jika mata air emas milik dunia mimpi, semua orang berhak mendapatkan bagian. Kata Earthsplitter, tidak ingin menyerah. Amitabha, aku hanya ingin memiliki 1 sendok musim semi. Rising tidak berniat menyerah. Sebagai leluhur primal di dunia lama,
mereka mengetahui rahasia tertentu, asal-usul dunia mimpi adalah tanah dosa surgawi. Alam yang rusak hancur menjadi uncrosable expanse. Potongan-potongan itu menghilang dan tidak dapat ditemukan oleh siapapun termasuk leluhur primal dan pembunuh surga. Itu berpotensi berisi harta dan kekayaan tingkat abadi. Ketika mimpi itu muncul, mereka tahu ini berasal dari rumah abadi yang rusak. Ini juga berlaku untuk mata air keemasan, sumbernya harus dari yang abadi. Mendapatkan sumber ini berarti kesempatan untuk mencapai alam tuan tertinggi. Meskipun mereka mengerti Li Qiye tak terduga, godaannya terlalu banyak. Sepertinya air mata hanya jatuh ketika peti mati ada di sana. Li Qiye berkata, menjadi tidak bijaksana saat ini adalah mencari kematian. Ekspresi mereka menjadi gelap setelah mendengar. Saya ingin melihat apa yang bisa Anda lakukan. Earthsplitter memiliki temperamen yang berapi-api. Anda, melihat bahwa Anda memiliki pesona, saya cukup berbelas kasihan untuk mengampuni Anda. Jangan keras kepala dan mengundang kehancuran, kata Li Qiye. Kerumunan menjadi membeku karena dia berbicara begitu sepele terhadap leluhur primal. Namun, mereka ingat bagaimana Luoxia dan leluhur Ocean Gaze telah berlutut padanya sebelumnya. Amitabha, kamu agak agresif, rekan Taois. Rising tidak menghargai diperlakukan seperti semut dan ingin mencobanya. Dia memiliki terlalu banyak kebanggaan sebagai leluhur primal untuk melarikan diri begitu saja. Aku akan mewajibkan jika kalian berdua ingin mati, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kata Li Qiye sambil masih berjemur di kursinya. Amitabha, Rising meletakkan telapak tangannya bersama-sama, mengumpulkan kekuatan Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, badai emas besar terwujud menjadi kenyataan saat Earthsplitter memfokuskan pandangannya. Desa emas gemetar hanya karena mereka menyalurkan kekuatan mereka. Ledakan, di sudut lain desa emas, 3 pohon melepaskan kekuatan deras mereka. Apa yang terjadi? Dampaknya mengkhawatirkan semua eksistensi, termasuk Earthsplitter dan Rising. Hangus surga, tombak besi berteriak sambil melepaskan neraka kejam yang membakar langit. Leluhur tombak besi, semua orang kagum dengan kehancuran yang disebabkan oleh serangannya. Petarung kedua tidak lain adalah leluhur Ocean Gaze yang menggunakan mangkuk. Segel Azure Samudera. Dia meraung dan melepaskan lautan biru yang mencakup seluruh desa emas. Itu berisi kekuatan Dao, kekuatan emas, dan sedikit kekuatan tertinggi surga. Dengan demikian, serangan mendominasi Iron Spear tidak bisa bersaing, didorong mundur terus-menerus. Tombak besi kembali ke posisi defensif, menarik tombaknya ke belakang. Bam! Grand Dao-nya masih meledak saat bersentuhan. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum menghancurkan banyak puncak. Tubuhnya tampak seperti vas porselen yang retak. Namun, dia akan bertahan selama anima primalnya masih ada. Dia melompat ke udara dan mencoba lari keluar dari desa emas. Dia menyadari tinggal di desa emas tidak mungkin saat menghindari Ocean Gaze dan Luoxia. Dia memasuki satu dimensi demi dimensi selama pelarian. Segel iblis. Luoxia siap untuk ini dan menyiapkan pemberhentian spasial. Dinding giok yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampaknya bangkit dari neraka dan diberkati dengan kekuatannya. Tombak besi menghantam salah satu dinding dan tersentak ke belakang. Wajahnya menjadi bubur berdarah. Luoxia telah mencapai siklus kedua dengan bantuan kekuatan emas. Iron Spear tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Ocean Gaze datang dengan teknik menggenggam mistis. Tombak besi menggunakan daunnya tetapi tidak bisa membebaskan diri. Keduanya kemudian membawanya kembali. Bam! Mereka melemparkannya ke hadapan Li Qiye. Bangsawan muda, kami telah menangkap leluhur tombak besi. Tolong putuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Mereka membungkuk dan berkata. Kerumunan menatap tombak besi yang berlumuran darah dengan heran. Bagaimana karakter yang tak terkalahkan seperti itu bisa direduksi menjadi keadaan ini? Pemecah tanah dan bangkit melihat keduanya memanggil Li Qiye sebagai bangsawan muda dan menjadi terkejut. Luoxia lebih lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan mereka.
Namun, Ocean Gaze berbeda karena dia berada di tingkat surga. Keduanya mencoba menemukan identitas yang pantas mendapatkan perlakuan ini dari Ocean Gaze. Anda bersikeras memilih cara yang sulit setiap kali. Bagaimana kamu ingin mati sekarang? Li Qiye bertanya pada tombak besi. Iron Spear mengingat terakhir kali dia dihancurkan dengan panci. Kepalanya hancur dan dia telah berpikir untuk membalas dendam dengan meminum darah bocah itu. Dia tidak punya waktu untuk melakukan ini dan hari ini, dia menemukan dirinya dalam situasi yang lebih memalukan. Kultivasinya disegel oleh lawan, membuatnya tidak berdaya. Dia sudah selesai. Bagaimana dengan kalian berdua? Li Qiye kemudian bersandar di kursinya dan tersenyum pada Rising dan Earthsplitter. Kulit mereka berubah, menyadari betapa mengerikannya dia. Sayangnya, mereka peduli dengan reputasi dan status mereka di dunia lama. Melarikan diri tanpa perlawanan bukanlah gaya mereka. Amitabha, aku ingin mencoba. Rising melangkah maju. Jika kamu ingin bertarung, aku akan membunuhmu. Earthsplitter menarik napas dalam-dalam dan memanggil senjata untuk serangan langsung. Senjatanya adalah tombak yang tampaknya terbuat dari hukum emas, cukup tajam untuk memotong desa menjadi dua bagian. Itu melebihi kultivasinya dan merupakan alasan kepercayaan dirinya. Selain itu, dia lebih suka mati dalam pertempuran daripada memohon pengampunan. Nenek moyang saya tidak ada bandingannya. Kamu tidak layak. Sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh desa emas. Suara itu menusuk hati dan semangat semua orang. Bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya dengan jelas di benak mereka. Tuan Alkrusa. Gambaran makhluk besar muncul di benak mereka. Sebuah pohon besar yang mampu menghapus langit menjadi gemilang. Ocean Gaze dan yang lainnya memiliki pohon yang luar biasa tetapi ini berada di tingkat yang lain. Hukum yang mengalir dari cabang berubah menjadi daur unik lengkap. Hukum emas lainnya menunjukkan penghormatan mereka kepada penguasa tertinggi. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah kekuatan desa emas berasal dari pohon ini saja. Kekuatan emas leluhur primal tampak seperti sungai dibandingkan dengan lautan ini. Seorang pemuda raksasa berjalan keluar dari pohon. Dia memiliki sepasang tanduk yang bersinar yang mampu mencongkel langit terbuka. Tubuhnya terbuat dari emas, terlihat dari dadanya yang telanjang. Tuan Alkrusa, semua makhluk hidup meneriakkan gelarnya. Tidak ada seorang pun di desa emas yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan emas saja. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam dimensi temporal yang aneh ini, dia berdiri kuat dan tak terkalahkan. Mereka dari dunia nyata tahu dia hanya seorang kaisar satu buah. Namun, mereka menghormati apa yang telah dia capai di desa emas. Tentu saja, beberapa tidak menerimanya seperti Rising, Earthsplitter, dan Iron Spear. Mereka adalah nenek moyang primal di dunia nyata. Bahkan kaisar puncak tidak berarti apa-apa bagi mereka, apalagi seorang kaisar dengan satu buah. Pembalikan yang tiba-tiba terlalu banyak untuk diterima oleh banyak orang. Namun, tidak semuanya sempurna. Beberapa menyesalkan bahwa jika Alkdir adalah leluhur surga di dunia nyata, dorongan emas akan membuatnya menjadi penguasa tertinggi. Dalam hal ini, dia akan menjadi tuan tertinggi Alkrusa, bukan hanya Lord Alkrusa. Bam! Dia mengambil satu langkah dan memasuki oktagon. Ketika orang-orang melihat ke atas, mereka melihat bintang dan bulan berputar di sekitar cabang-cabang pohonnya yang sangat besar. Namun, dia segera berlutut dan dengan hormat berteriak, "Maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal, leluhur." Ini mengejutkan semua orang termasuk Earthsplitter dan Rising. Yang disebut penguasa desa emas masih berlutut seperti orang lain. Penduduk asli tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bangun dari pingsan mereka. Lagu-lagu mereka menyanyikan warisan Lord Alkdir, karakter terhebat di desa emas. Kamu baik-baik saja. Li Qiye mengizinkannya untuk bangkit. Ini berkat Anda, leluhur. Rusa Alk membungkuk sekali lagi sebelum berdiri. Kalian berdua tidak layak melawan leluhurku. Dia melirik Rising dan Earthsplitter. Di dunia ini,
Bahkan leluhur surga berdiri di bawahnya. Tidak ada yang mempertanyakan komentar menghina itu juga karena dia adalah yang terkuat di Desa Emas. Bersambung.